penderitaan tak berujung. Bisa ditolong tapi mereka. Saya berharap mereka mungkin bisa ketemu orang yang bisa nolongnya. Kalau nggak ketemu orang yang Mungkin bisa meninggal. Ya apapun bisa terjadi sih, kasihan dia. gimana? Ya silakan Pak. Bisa. Dan berbicara tentang kekuatan-kekuatan supernatural, apakah cincin ini akan terus dipakai apa boleh saya sita? Boleh. Oke, baik. Saya juga nggak mau pakai ini lagi, Mas. Luar biasa. Saya salut sekali dengan Mas Yaya. Punya kemampuan yang luar biasa, tapi tahu kalau itu tidak benar dan dilepas semuanya malam hari ini di menembus mata batin. Iya. Semoga Mas Yahya ke depannya jauh lebih baik ya. Ya. Kualitas Iya, Mas. hidupnya dan lifestyle hidupnya Mas Yahya juga aku ngerasa agak kebolak-balik jamnya juga. Ya. Oh, jam biologisnya juga berubah-berubah ya. Ada yang baru sampaikan, Dep? Sampai ini berarti Bapak udah bertobat lah ya. Iya. Jangan lagi ya Pak. Iya. Saya juga takut. Tadi saya nggak bisa loh Pak, tapi saya merinding. Iya, itu menyeramkan sih. Dan energinya kenceng banget. Kalau misalnya tadi nggak terkendali, itu golok bisa Nancep. nancep. Bisa juga ke kamu deh. Tapi malam hari ini semuanya sudah selesai di sini, Pak Iya, Yahya. Mas. Kami harap ke depannya justru tidak kembali lagi ke dunia hitam. Apa ya? Ya, yang justru malah merugikan Bapak dan juga keluarga Bapak Iya. nantinya ke depan. Terima kasih Bapak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sekali lagi, Iya. kami semua salut sama keinginan Bapak yang rela untuk melepas semua ilmu-ilmu dan kemampuan Bapak di meja ini. Iya. Terima kasih, Pak Yahya boleh meninggalkan studio. Iya. Baik. Terima kasih, Mas Ray. Semuanya, terima Selamat kasih. malam. Jangan menyakiti seseorang hanya karena dendam. Belajarlah untuk menyayangi diri sendiri agar kamu tahu rasanya untuk tidak menyakiti orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering mendapatkan teror dari makhluk gaib karena ritual mistisnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arin. Terima kasih. Selamat malam Mbak Arin. Malam. Apa yang mau Mbak Arin ceritakan pada kami? Saya sebenarnya awalnya baik-baik aja Aha. dengan suami. Tapi karena udah bertahun-tahun saya rumah tangga tidak punya anak, saya masih sabar. Tapi pas saya lagi ngobrol dengan suami saya di ruang tamu, lagi asik-asik, dia nyinggung perasaan saya. Saya dikatain saya mandul. Saya sakit hatinya. Ada gelas, ada piring, saya lempar ke matanya. Sampai matanya buka berdarah-berdarah. Terus saya tarik ke kamar, saya siksa suami saya. Iya, Kayaknya enak deh kalau kita punya anak, rumahnya jadi rame. iya, pastinya kita akan bahagia. Tetangga-tetangga lain juga udah punya anak, cuma kita doang yang belum tahu. Iya, aku tahu mereka semua udah punya anak. Sedangkan kita yang udah lama menikah, kamu belum punya anak dan jangan perempuan. Apa? Kamu ngomong apa? Iya. Wajar banget kamu ngatain aku mandul. Kamu suami apa sih? Sini kamu. Ma, malu sama tangga, Ma. Acil tau gak sih, Pak? Laki-laki apaan kamu? Aduh. Itu gelas dilempar. Ya. Sampai pecah di Ya. matanya. Saya sakit hati, Mas. Sekarang kondisinya seperti apa? Sakit parah. Oke, waktu itu Mbak tarik. Ya, bisa saya lempar gelas sama piring ke mukanya sampai matanya buta. Saya tarik ke kamar. Saya sisa lagi di kamar. Saya sakit hati, Mas. Saya udah sabar. Tapi saya dibikin sakit hati karena dibilang saya mandul, padahal semua bukan salah saya.
Mbak Arin tapi sadar melakukan itu semua? Ya, saya sadar. Karena emosi? Ya, Pernah emosi. melakukan itu sebelumnya? Tidak pernah. Oke, setelah itu ada kejadian apa? Ya, saya coba ke dukun. Saya dikasih beberapa persyaratan untuk diikutin, tapi saya nggak ngikutin. Saya cuma makan tanah, kebiasaan. Sejak itu saya jadi kebiasaan makan tanah. Tanah, Ya, bukan beling ya? kan tanah. Tanah sama jamu. Supaya saya Tanah sama? jamu, biar saya punya anak. Tapi saya cuma minum makan tanahnya aja. Nah, karena saya tidak mengikuti semua peraturan yang ada, yang dari dukun itu, saya seperti diikutin roh halus. Setiap, ya, saya sering ingin bunuh diri. Pikiran saya kacau. Oke, sebentar. Saya mau mundur lagi ke belakang waktu Mbak Arin menyiksa suami. Bagaimana kronologi ceritanya, urutannya? Ya, lagi ngobrol enak-enak di ruang tamu, asik. Terus kita bahas soal anak. Saya yang disalahin, katanya saya mandul. Tapi saya nggak mandul, Mas. Saya juga pengen punya anak. Tapi saya capek kalau saya disalahin terus, saya sakit. Lalu? Saya ada gelas, ada piring, saya lempar ke mukanya. Sampai Dari matanya meja? berdarah. Iya, dari meja saya ambil. Lemparin semua sampai berdarah. Tarik lagi ke kamar. Saya siksa di kamar. Diapain? Saya siksa. Oh, Dengan cara? bukan mbaknya malah Iya, saking sakit hatinya iya kali ya, sakit kayak hati. Tersinggung. tersinggung. Disiksa dengan cara apa di kamar? Saya tabok, saya tendang-tendang. Gak ngelawan sama sekali suami? Enggak, karena dia matanya udah berdarah-berdarah. Udah nggak bisa ngelihat yang satu. Oke. Lalu Mbak berusaha datang ke dukun juga? Iya. Supaya hamil? Ada ritual minum jamu dan juga tanah. Iya, Lalu kemudian setelah saat itu selalu ada sosok yang mengikuti. ya mengikuti saya terus. Seperti apa sosoknya? Seperti kayak ular gitu. Oke. Tujuannya datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk apa? Saya ingin meminta maaf sama suami saya menyesal. Dan saya ingin menghilangkan roh yang ngikutin saya. Sudah pernah minta maaf langsung? Belum, Belum pernah. Kenapa? saya masih malu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Arin memang benar-benar menyesali apa yang telah dilakukan. Iya. Ya walaupun mungkin telah tersinggung karena perkataan suami, tapi ya kita sepakat ya yang namanya kekerasan tidak bisa dibenarkan. Lalu mudah-mudahan juga sosok gaib yang mengikuti bisa benar-benar lepas dan hilang dari hidupnya Mbak Arin. Kami akan ajak Mbak Arin untuk langsung menceritakan ini semua pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arin, dengan tanggal lahir 5 Mei 1987, sosok yang mempunyai keinginan yang sangat besar. Saya melihat keinginannya yang sangat besar hancur karena nasib yang tragis. Keinginannya yang hancur membuat ia menjadi penuh amarah. Saya melihat adanya korban yang ia celakai. Dari mata batin saya, ia melakukan pantangan gaib terkait permintaannya. Berbicara tentang Irene dan menerawang beliau, saya melihat sosok siluman ular. Siluman ular yang banyak sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya kok mencium bau amis ya? Kamu mencium juga gak? Nggak. Tapi merinding. Hah? Tapi Tapi merinding. merinding. Oh, oke, baiklah. Arin,
dengan tanggal lahir 5 bulan 5 1987. Arin sakit hati karena perkataan suaminya. Akhirnya waktu itu tanpa sadar, dia melempar gelas ke matanya sampai buta lalu menarik suami ke dalam kamar dan menyiksa dengan ditendang. Tapi setelah itu juga Arin ke dukun karena waktu itu tersinggung dianggap mandul. Dan di dukun Arin melakukan ritual ya, minum jamu dan juga tanah. Sejak saat itu ada sosok gaib yang mengikuti. Malam hari ini mau menghilangkan sosok gaib itu dan sudah mengakui kesalahannya dengan menyesal. Iya betul. Tapi kalau dilihat dari penampakan fisik biasa aja ya, Arin tuh nggak ada kelihatan Kasar gitu ya. kasar atau menyimpan dendam atau menyimpan kemarahan. Tapi kalau terlihat, kalau saya merem saya ngelihat berbeda sekali apa yang saya lihat di kepala saya. Saya lihat ular besar. Ular besar di sebelah mana, Ron? Jadi tuh kakinya beliau nih si Arin. Apa gara-gara celananya juga ya modelnya. Jadi dia bentuknya kayak ular gitu loh. Kayak Kok saya tiba-tiba Melingkar. gitu loh. ada Dan cara seperti ular. Iya, seperti ular. Dan cara mata yang memandang, lihat bola mata itu benar-benar tajam gitu loh. Itu sih yang saya rasain. Saya pengen gambar sesuatu deh. Saya merasakan ular ini warna agak gelap, cenderung hitam, dan benar-benar menguasai tubuhnya. Ular ini saya yakin si Arin ini tahu apa yang saya bicarakan, namun nggak mau kebuka aja kali. Kamu tahu kan tentang siluman ular ini? Arin, tahu sosok yang digambar, Roy? Iya. Itu datang dari mana, Roy? Dari dukun? Iya, yang dari dukun itu. Betul begitu, Roy? Iya. Yang ada badannya ya? Dan ada di Semenjak badannya. ikutin itu makan tanah, saya seperti dihantuin ular itu. Makan tanah. Ya, Oke. Dan ritual makan tanahnya ini masih dilanjutkan sampai iya. sekarang. Jadi kebiasaan sampai sekarang. Kalau nggak makan tanah apa rasanya? Badan saya panas. Rasanya apa mbak tanahnya? Karena udah biasa jadi enak-enak aja. Dicampur selain jamu? Karena yang saya minum ya cuma tanah sama jamu, tapi saya lebih ngutamin ke tanahnya. Pakai air gitu? Iya. Apa dikunyah? Dikunyah aja. Jorok ya. Ular gitu ya makan tanah ya kak? Itu tanah kuburan yang saya makan. Jadi mbak setiap hari ke kuburan untuk stok tanah-tanah Iya. itu? Seminggu, satu hari berapa kali makan tanah? 3 kali. Ini tanahnya tanah kuburan. Iya. Tanah kuburan. Astaga. Berarti bener dong ya. Ada kaitannya dengan siluman ular. Karena dia di tanah-tanah juga. Merinding. Kamu tahu kan sosok ini apa? Dan sangat familiar sekali. Kamu bisa makan tanah. Berarti kalau kalau kita ada tanahnya, apakah bisa dimakan? Iya. Hah? Karena kalau orang yang bawa tanah itu baunya Beda. bikin saya lapar. Orang yang bawa tanah, maksudnya? Iya, kalau misalnya dia ada tanahnya di badan, Ada tanahnya di iya. badan. Jadi saya Ngerti jadi nggak, lapar. Mbak? Iya, Aku saya lapar. Aku nggak ngerti. Jadi kalau misalnya ada orang yang Mungkin misalnya dia habis berkebun atau Iya. apa nempel-nempel gitu. Bawaannya saya pengen makan aja. Mbak ada aja deh mbak. Ya ini bentuk patternnya. Oh iya. Kayak ada sisik-sisiknya Iya. gitu. Beli. Iya. Saya pengen banget ngeliat gimana sih, apakah ini hanya bluffing atau ini memang real atau mau fakta. bolehin dia makan tanah. Dia Dari mana kita tahu kalau dia real apa enggak?
Iya, saya bawa tanahnya. Oh ya? Tapi saya tidak bermaksud menantang ya. Hanya ingin kalau mewakili pemirsa juga di rumah seperti apa sih sebenarnya. Mereka penasaran juga kan dengan apa yang saya pikirin juga sebenarnya. Boleh, saya bawa. Ya silakan.